Sobat Papa, bersiap-siaplah karena babak 32 besar akan menghadirkan duel super panas. Belanda juara grup F akan menghadapi Maroko, runner up grup C. Dan ini menjadi pertarungan yang sangat menentukan bagi Belanda karena Ronald Koeman harus menghadapi kecerdasan Muhammad Wahbi. Ini bukan sekedar laga 32 besar, tapi ini merupakan laga dan duel filosofi sepak bola yang berbeda. Sobat-sobat Papatola Football, Maroko bukan tim sembarangan. Mereka nyaris mengalahkan Brazil di penyisian grup. Walaupun memang Belanda tampil percaya diri di penyisian grup, dan di sini mereka harus menentukan siapa yang akan pulang terlebih dahulu dari babak 32 besar. Sobat-sobat, sebelum kita ulas lebih panjang, kita ulas lebih dalam preview match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Mari kita mulai. Setelah selesai penyisian grup, masuk babak knockout, sistem gugur. Jadi siapa yang kalah akan segera angkat koper dari Piala Dunia. The Orange akan bersiap menghadapi Singa Atlas. Ini duel dua tim paling solid di turnamen ya. Karena masuk 8 besar ranking FIFA, dan Belanda sebagai juara grup F, Maroko runner up grup C, walaupun hanya karena kalah selisih gol dari Brasil. Artinya kedua tim ini benar-benar datang dengan rasa percaya diri yang tinggi dan memang punya kualitas untuk bermain di level Piala Dunia. Kalau membuat laga ini menarik, pasti karena kedua kesebelasan ini karakternya bertolak belakang. Belanda ingin menguasai pertandingan lewat penguasaan bola dan sirkulasi umpan yang rapi, sementara Maroko justru nyaman ketika tidak menguasai bola dan mereka membiarkan Belanda masuk lebih dalam ke daerah pertahanannya dan kemudian melihat satu momen untuk bisa menghukum lewat transisi yang cepat. Kalau Belanda tentu saja datang dengan modal yang besar ya, di mana kemarin mereka di pertandingan terakhir fase grup menang meyakinkan atas Tunisia 3-1. Dan yang menarik bukan hasil 3-1-nya, tapi cara mereka bermain dan cara mereka merebut kemenangan. Bayangkan pertandingan baru berjalan 3 menit, tekanan tinggi Belanda memaksa Elias Sakiri melakukan gol bunuh diri. 4 menit berselang, Brian Brobby menambah keunggulan Belanda lewat sundulan hasil umpan Virgil van Dijk. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa bagaimana Belanda benar-benar mengontrol babak pertama. Memang sempat Tunisia memperkecil skor menjadi 2-1 melalui Hazim Mastori, tapi mental Belanda tidak berubah sama sekali. Mereka tetap tenang, tetap memainkan bola dan juga tetap mengendalikan ritme permainan. Dan terbukti hasilnya, Jean-Paul van Heck memastikan gol kemenangan penutup Belanda 3-1 melalui sundulan. Jadi selesai pertandingan pun percaya diri mereka muncul melalui komentar Bart Verbruggen ya, bahwa kami tidak kehilangan kepercayaan diri, kami tetap mengontrol pertandingan. Dan itu memang kalimat sederhana, tapi itu identitas Belanda sepanjang turnamen ini. Dan menurut banyak pengamat bahwa Belanda akan memulai pertandingan yang sesungguhnya ketika menghadapi Maroko. It's game on, now the big games come. Nah, kalau Maroko bagaimana sobat Papatola? Maroko menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Kalau Belanda tampil lewat dominasi penguasaan bola, kalau Maroko justru menunjukkan kekuatan yang berbeda. Dan dari sisi permainan, tim Singa Atlas ini punya karakter yang sama seperti Piala Dunia tahun 2022 kemarin ya. Disiplin, rapat, efisien. Tapi sekarang ada bedanya. Mereka lebih banyak punya pemain yang kreatif seperti Brahim Diaz sudah berkembang menjadi motor serangan. Kemudian ada Neil Ayanoi yang menambah power ya, menambah tenaga di lini tengah. Ada juga Ismail Saibari yang semakin mantap dalam transisi menyerang.
Jadi Maroko ini kini bukan hanya tim yang bertahan dengan baik, tapi mereka juga punya kualitas untuk menyerang dan mengalahkan lawan. Dan di sini akan terjadi duel dua pelatih, Ronald Koeman di Belanda dan Mohamed Owahbi. Kalau Koeman sudah pastilah struktur permainannya atau formasi dasarnya adalah 4-3-3. Tapi begitupun ketika Belanda menguasai bola, struktur ini akan berubah dengan cepat menjadi 3-2-5. Di situ Nathan Ake akan sering masuk menjadi back ketiga, kemudian Denzel Dumfries naik lebih tinggi, Frankie de Jong turun menjemput bola dari belakang, dan Ryan Gravenberch bergerak sebagai box to box-nya. Nah, di sini akan muncul Thierry Reinders yang bisa bergerak bebas mencari ruang antar lini. Belanda pasti akan mencoba menarik blok pertahanan Maroko keluar melalui sirkulasi bola. Begitu ruang terbuka, disitulah akan muncul Gakpo dan juga Malen yang akan menyerang area half space-nya Maroko. Jadi Ronald Koeman itu dia akan sadar dan tahu betul bahwa melawan Maroko tidak bisa buru-buru. Kesabaran akan menjadi senjata utama Belanda saat menghadapi Maroko. Nah, bagaimana Mohamed Owahbi merespon strategi ini? Kalau Walid pasti dia menggunakan blok pertahanan menengah. Jadi sewaktu kehilangan bola, Maroko bisa berubah menjadi 4-5-1. Jadi setiap pemain akan berada di belakang bola, mereka tidak akan mengejar Belanda, mereka akan menunggu. Begitu Frankie kehilangan bola, serangan balik langsung dijalankan. Karena biasanya bola pertamanya Maroko itu akan diarahkan ke Hakimi atau Brahim Diaz. Lalu Saibari dan Elhanos bergerak masuk ke ruang kosong, dan transisi inilah yang membuat Maroko sangat berbahaya di penyisian grup kemarin. Nah, adu kekuatan lini tengah tentu akan sangat menarik kita saksikan karena Belanda punya Frankie de Jong yang menjadi otak permainan. Dia mampu untuk mengatur tempo, kemudian menentukan arah serangan dan juga sekaligus menjadi exit ya, jalan keluar Belanda ketika mendapat tekanan. Di samping Frankie de Jong ada Ryan Gravenberch ya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan progresi bola melalui dribble. Sementara Reinders ini bergerak tanpa bola dan sangat cerdas. Jadi ketiga pemain ini akan saling melengkapi dan Belanda selalu hampir unggul dalam penguasaan bola karena kualitas ketiga pemain tadi. Nah, kalau Maroko punya Sofyan Amrabat, ya Sofyan Amrabat, dan dia akan menjadi pemain yang punya tugas paling berat nanti. Dia harus mengurangi pengaruhnya Frankie, kemudian Neil Ayanoy akan membantu pressing dan Brahim Diaz akan menjadi pemain yang menghubungkan lini tengah dan lini depan. Nah, kalau Brahim dia dapat ruang, Belanda bisa kesulitan ini. Makanya Belanda juga harus betul-betul bisa mengantisipasi pergerakan dari Brahim Diaz. Tapi begitu pun akan ada duel yang paling menarik nanti. Pertama duel Cody Gakpo versus Hakimi. Kalau ini pasti duel kelas dunia kan. Hakimi kan ini bek kanan ya. Dan terkenal punya kecepatan. Dan dia buktikan kecepatan itu selama penyisian grup kemarin. Nah, Gakpo ini berbahaya ketika menusuk ke dalam. Jadi jika Hakimi terlalu sering nanti membantu menyerang, ruang belakangnya bisa dimanfaatkan Gakpo. Nah, kalau sebaliknya Hakimi yang memenangkan duel ini, tentu saja sebagian besar ancaman Belanda yang dari sisi kiri akan hilang kalau memang Hakimi bisa menetralisir Gakpo di sisi kiri. Nah, kalau kemudian duel Denzel Dumfries versus Ismail Saibari, Dumfries akan selalu naik membantu serangan Belanda. Tapi masalahnya setiap kali dia naik akan ada ruang kosong di belakang. Di sini akan diuji kemampuan Saibari untuk menjadi pemain yang bisa menguasai area kosong yang ditinggalkan oleh Dumfries. Begitu juga duel Van Dijk melawan Ayoub El Kaabi. Ya, El Kaabi bukan striker yang banyak menyentuh bola, tapi kalau dia dapat peluang, penyelesaiannya sangat efektif. Nah, di sini Van Dijk dituntut untuk selalu waspada dan juga harus memastikan duel udara menjadi milik Belanda. Di samping itu ada juga pemain-pemain kunci Belanda seperti Bert Verbruggen ya, kiper yang cukup bagus penampilannya, Jean-Paul van Heek, kemudian juga Denzel Dumfries tentunya. Di sisi lain Maroko juga punya pemain-pemain yang bagus, terutama penjaga gawang Bono. Kita lihat pengalaman dan refleksnya
sering membuat Maroko bisa bertahan dari serangan-serangan lawan. Ada juga Sofyan Amrabat, ini menjadi jantung keseimbangan tim. Dan kalau Amrabat nggak main, sepertinya Maroko kesulitan untuk menghentikan rotasi lini tengah Belanda. Sobat-sobat Papatola, itu dia gambaran preview match jalannya pertandingan, seperti itu yang akan terjadi, kira-kira akan seperti itu ya. Dan untuk prediksi, Papatola tidak bisa banyak-banyak karena pertarungan akan sangat ketat. Kedua tim punya kesempatan untuk menang, tapi Belanda memang lebih unggul tipis dari Maroko ya, unggul tipis. Walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan Maroko juga bisa memberikan satu kejutan dan juga bisa memenangkan pertandingan. Jadi secara skor mungkin tipis-tipis saja baik Belanda maupun Maroko yang akan menjadi pemenang. Terima kasih sobat, sampai jumpa di preview match berikutnya. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik di channel Papatola Football. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.